Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ke kalian semua bagaimana cara membuat action plan atau penugasan ke tim kita, apa saja yang harus mereka kerjakan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita mengeksekusi project atau campaign di bulan Ramadan. Karena biasanya di Ramadan kalau di bisnis F&B, contoh ya sebagai bisnis di sini, itu di bisnis F&B biasanya revenue-nya atau penghasilannya berkurang biasanya karena mereka cuma beroperasi setengah hari saja di sore sampai malam biasanya seperti itu. Beda kalau di hari-hari normal itu ya ada 2 shift dari pagi sampai malam seperti itu teman. Oke, terus di sini kenapa saya mau sharing ini ke kalian semua karena kita mungkin sebagian masih berpikir seperti ini. Tim itu harus berinisiatif. Iya sih harapannya seperti itu, tapi itu agak sulit teman-teman karena masalah inisiatif atau tidak inisiatif itu kembali ke individunya lagi. Sebagian orang bekerja hanya untuk mendapatkan gaji, makanya mereka menggugurkan kewajiban dengan datang jam 9, pulang jam sekian misalnya kayak begitu. Nah, di sini karena kita tidak bisa berharap mereka berinisiatif, makanya kita yang harusnya yang wajib untuk membuat sistem sederhana biar tim kita bekerja sesuai sistem yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini kalau mau sistemnya lebih rapi lagi, di awal kita harus membuat goals dulu, teman-teman. Oke. Nah, tapi bentar teman, kenapa saya lagi-lagi menekankan dan pengen banget sharing ini? Karena kalau kalian paham ini, kalian insya Allah akan punya kebebasan waktu yang jauh lebih banyak yang bisa kalian gunakan untuk berpikir strategis jangka panjang di bisnis kalian, goals-goals besar yang lainnya. Nah, karena selama ini kalian terlalu banyak mengerjakan hal teknis, ikut campur sama hal-hal kecil di bisnis kalian, makanya kalian tidak punya waktu lagi untuk memikirkan strategi jangka panjang. Bukankah begitu? Oke, mari kita kembali ke spreadsheet-nya. Jadi teman-teman di sini ada template spreadsheet yang sudah saya buat. Saya tahu mungkin kalian bisa pakai Basecamp, Notion, Monday dan lain sebagainya, tools project management. Tapi sebagian orang kalau kita bicara tentang bisnis, di dalam bisnis itu ada organisasi yang ada banyak orang di dalamnya. Dan belum tentu mereka semua paham menggunakan platform yang seperti itu. Tapi kalau kita pakai Excel atau spreadsheet, insya Allah lebih banyak yang paham. Jadi adaptasinya lebih mudah, kerjanya juga lebih optimal insya Allah. Oke, nah jadi di template ini kalau kita mau bikin actionnya, yang harus kita perjelas di awal adalah goalsnya. Jadi ini namanya project Ramadan misalnya, atau campaign Ramadan, atau program di bulan Ramadan. Yang goalsnya adalah untuk menjaga total revenue di Ramadan adalah 270 juta misalnya ya. Karena mungkin di luar Ramadan harusnya lebih tinggi karena di Ramadan beroperasi cuma setengah hari. Terus di sini ada OMTM. OMTM ini adalah one metric that matters. Maksudnya matrix atau indikator yang kita anggap penting di campaign ini di bulan Ramadan ini. Nah, di sini ada timelinenya atau periode eksekusinya. Dia mulai dari 28 Januari, artinya jauh hari sebelum 1 Ramadan, sebelum puasa dimulai. Nah, terus 28 Januari sampai 18 Maret. Di sini ada budget 10 juta misalnya yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi semua ini, mungkin akan kebanyakan dipakai sama tim marketing dan kreatif. Nah, di sini teman-teman, kita lihat ada execution scoreboard. Nah, ini buat leader, buat owner bisa memperhatikan bagian sini dulu. Nah, di bagian sini ada execution scoreboard ini, ada keterangan total task di sini ada 33. Nah, di mana ini teman-teman? 33 ini, ya ini dia task atau activity. Dia ada 33 karena di sini ada 33 activity atau tugas. Nah, terus di sini ada yang done atau yang sudah selesai. Di sini dari 33 masih kosong, masih belum ada yang selesai. Kenapa? Karena di sini ini akan berubah tergantung perubahan yang ada di status ini. Di sini masih kosong karena di sini semua ke bawah itu belum ada yang done. Kalau misalnya saya kasih berubah menjadi done di sini akan menjadi 1 seperti itu. Nah, yang on progress itu 1 karena di sini juga masih 1. Oke, teman-teman, jadi kita sebagai leader tinggal monitoring bagian sini dulu. Oke, nah terus di sini yang belum dimulai itu ada 31 dari 33. Ini dia. Belum mulai, not start. Oke, terus overdue yang terlambat ada 14. Nah, ini aktif karena saya di sini pakai timelinenya pakai kalender. Nah, maksudnya di sini ada 14 karena hari ini tanggal 11 Februari. Contoh di sini ada ini overdue semua.
ini overdue atau terlambat karena dia sudah melewati tanggal atau melewati timeline hari ini, deadline hari ini. Nah, terus ini ada execution score-nya di sini minus 42 karena ya terlambat lebih banyak daripada yang selesai, apalagi yang dimulai saja belum ada. Makanya statusnya seperti ini. Jadi teman-teman, kita kalau punya indikator seperti ini, kita jauh lebih tenang menjalankan project atau tugas di bisnis kita, karena kita tahu berapa banyak goals, berapa banyak yang sudah selesai dan progresnya sudah sejauh mana. Oke, nah terus kita berpindah ke kolom ini. Di sini ada tim. Di sini kita lihat ada tim yang berkontribusi di sini, ada owner, ada tim marketing, ada operasional, ada tim keuangan, sama ada AR dan ada CRM. Tapi anggap saja di sini tidak ada CRM, kita tandai merah karena CRM-nya tidak aktif, atau mungkin tidak fokus karena di Ramadan fokusnya adalah terlalu hektik biasanya di buka puasa misalnya, dan itu orang-orang baru. Nah, misalnya di sini tidak ada tim CRM, artinya kita nonaktifkan. Supaya apa teman-teman? Saya mau memperlihatkan di sini apa bedanya kalau kita bekerja dengan tim yang terbatas sama tim yang mungkin sudah mumpuni secara kuantiti. Oke, nah di sini ada metrik yang kita pakai di sini di selama Ramadan ini maksudnya. Di sini ada average omset hariannya. Di sini kalau di bulan normal di luar Ramadan itu seharinya mungkin biasanya 12.650.000 misalnya. Nah, kalau di Ramadan kita targetnya cuman 9.536.000. Kenapa lebih rendah? Karena di sini tadi ada OMTM-nya atau metrik yang kita anggap penting adalah menjaga revenue Ramadan tetap aman, minimal 75% dari bulan normal. Nah, ini 9 juta ini adalah sekitar 75% dari 12 juta segitu. Nah, terus di sini tim kita nanti tugasnya mengupdate secara rutin di sini. Nah, di sini aktual pekan ini. Jadi dia update di sini, misalnya dia average selama dari Senin misalnya sampai Ahad, misalnya dia average di sini, anggaplah pekan ini sudah dapat misalnya kayak contoh sekarang di sini 8.500.000 misalnya. Nah, 6.500.000 ya misalnya, 6.500.000. Nah, 6.500.000 ini itu masih jauh dari target. Nah, statusnya masih on progress. Oke. Nah, kalau dia misalnya sudah mencapai target atau misalnya melampaui target, di sini dia akan berubah menjadi on track seperti itu. Nah. Oke. Nah, terus di sini teman-teman, di baris kedua ada TC atau total check. Nah, total check ini adalah jumlah transaksi yang kita dapatkan setiap harinya berapa jumlah orang yang datang bertransaksi di outlet kita, misalnya di bisnis kita misalnya. Nah, kalau di hari normal itu ada sekitar 230 transaksi. Nah, kalau di Ramadan targetnya cuma 32. Kenapa bisa jauh lebih rendah di Ramadan? Karena kalau di hari normal biasanya orang datang misalnya makan cuman sendirian atau berdua misalnya ya. Terus kalau di Ramadan itu target kita adalah orang yang datang berbuka puasa bersama seperti itu. Makanya total TC-nya di sini itu atau total check-nya di sini itu jauh lebih rendah karena yang dihitung adalah jumlah transaksi. Mau dia datang sendirian atau bersepuluh tetap dihitung satu transaksi seperti itu. Nah, makanya kita lihat di sini ada APC atau average per check, rata-rata transaksi dan rata-rata nominal yang dibayarkan per satu transaksi. Itu maksudnya. Nah, di sini ada 55.000. Nah, 12 juta tadi itu dari mana teman-teman? Dari 55.000 total APC dikali TC sama dengan 12 juta sekian. Nah, kalau di Ramadan target APC-nya itu jauh lebih tinggi, beda sama TC yang lebih rendah tadi. Nah, di sini kita misalkan targetkan 2.298.000 misalnya. Kenapa APC-nya tinggi? Karena biasanya orang berbuka puasa itu kan rame-rame, makanya transaksinya besar di sini, teman-teman. Oke. Nah, terus di sini repeat customer ini biasanya bisa kita hitung kalau di bulan normal, tapi di sini karena CRM tidak aktif, maka ini kita kosongkan saja dulu. Kita tidak fokus ke sini. Oke. Nah, jadi tugas kalian adalah memonitoring bagian sini, teman-teman. Dan yang mengisi di sini adalah tim kalian, entah itu supervisor atau siapapun yang diberikan amanah atau sebagai PIC mengerjakan semua ini. Oke. Nah, terus kalian lihat ini dan perubahan warna yang terjadi di sini. Oke. Selanjutnya, di bagian sini ada total
task atau tugas, di sini ada fase atau ke jenis kegiatan. Misalnya di sini kita lihat ada 1 2 3 4, ada 5, ada 6 fase misalnya, atau 6 jenis kegiatan. Nah, terus di sini ada task atau activity. Nah, ini tadi yang kita hitung di sini, teman-teman. Nah, contoh di sini selama Ramadan kita lakukan apa dulu jauh-jauh hari sebelum puasa di Ramadan dimulai misalnya ya. Nah, di sini ada audit revenue bulan normal. Berarti dia menghitung baseline-nya dulu atau titik awalnya atau sebelum masuk ke bulan Ramadan. Nah, di sini audit revenue di bulan normal, outputnya yang kita harapkan di sini dari activity ini adalah baseline-nya valid. Nah, terus di sini ada apakah activity ini berdampak atau ada impact-nya ke matrix ini. Misalnya kita anggap yang ini tidak ya teman-teman, kita jadikan di sini no atau tidak. Nah, kalau dia berdampak ya tulis yes. Nah, gunanya apa indikator ini teman-teman? Biar kita tahu nanti apa saja activity yang dilakukan atau yang diinisiasi sama tim kita mintai keterangan ke mereka apakah aktivitas itu berdampak ke matrix, ke goals atau tidak. Ya kalau tidak, sebaiknya tidak usah dikerjakan. Kalau mereka bilang mungkin iya Pak, itu memang tidak berdampak secara langsung ke goals, tapi saat ini itu penting untuk kita kerjakan. Ya seperti itu. Makanya ya boleh lah. Tapi kalau itu benar-benar tidak berdampak besar maksudnya ke target, ya ngapain dikerjakan. Oke, terus di sini activity ini itu startnya atau dimulainya di Januari tanggal 28 tahun 2026 misalnya. Nah, untuk mengerjakan ini timelinenya cuma 1 hari dari 28 ke 29. Nah, anggaplah karena ini cuma 1 hari, statusnya done. Berarti sudah selesai di sini dan sudah 1. Nah, kalau di sini misalnya statusnya ini belum dikerjakan, ya berarti dia belum dimulai. Di sini tidak ada done. Nah, oke, nah kalau di sini belum dimulai, di sini akan ada peringatan sudah terlambat, overdue, sudah terlambat. Kenapa? Karena ini kita di sini tanggal 29 deadline-nya, sementara hari ini adalah tanggal 11 Februari. Jadi karena ini pakai rumus atau formula, makanya ini teman-teman, makanya di sini statusnya menjadi terlambat. Oke, jadi template ini bisa kalian pakai untuk kegiatan yang lainnya. Nanti formulanya, rumusnya bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Oke. Nah, terus setelah itu, setelah timeline-nya semuanya sudah jelas di sini kita lihat ada responsible, accountable, consult, dan inform. Maksudnya ini ada di manajemen kita kenal ini dengan istilah RACI. Responsible, orang yang bertanggung jawab mengerjakannya langsung. Accountable, orang yang mungkin dia tidak bertanggung jawab mengerjakannya secara langsung, tapi dia bertanggung jawab sama hasilnya. Contoh misalnya, activity ini yang kerjakan adalah supervisornya, tapi yang bertanggung jawab sama hasilnya adalah manajernya. Nah, di consult ini adalah orang atau pihak yang kita mintai keterangan terkait activity ini. Mungkin kalau kita bingung, ya kita tanyai siapa. Nah, di sini contohnya ada supervisor finance. Kenapa? Karena di sini berkaitan sama data keuangan misalnya ya, makanya kita konsultnya ke finance. Terus kalau ini sudah beres, kita inform ke siapa? Inform ini adalah orang atau pihak yang kita beritahu kalau aktivitinya sudah selesai. Nah, di sini ada financial manager atau manajer keuangan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada indikator yang kalian mau pakai atau tidak, ya terserah sesuai kebutuhan. Action plan selanjutnya harus ngapain dan lain sebagainya. Tapi kita fokus di sini aja dulu. Oke, itu mungkin. Nah, terus kita ke task yang kedua, identifikasi menu di bulan normal. Goalsnya apa atau outputnya apa? Si tim kita ini mendapatkan atau menemukan 3 menu utama yang mungkin juga dia bisa dipakai di Ramadan nanti. Apakah ini berdampak sama OMTM? Misalnya, iya berdampak. Oke, berdampak. Nah, kapan timelinenya? Tanggal 28 sampai tanggal 30. Ini sudah dijalankan, tapi dia terlambat, tidak selesai sesuai dengan waktunya, misalnya ya seperti itu. Tapi kalau dia misalnya ini aman, misalnya done, nah di sini akan hilang dan di sini bahkan bertambah dan 1. Oke. Nah, anggaplah di bagian sini semuanya done ya misalnya teman-teman. Nah, berarti di sini dannya sudah 4 dari yang sudah selesai, ada 4 dari 33 activity atau tugas. Nah, program kedua
masuk ke paket buka puasa bersama. Oke, setelah baseline tadi semua sudah beres, kita masuk ke tentukan konsep dan struktur paketnya. Karena ini adalah program buka puasa bersama dan lain sebagainya. Apa output yang diharapkan dari sini? Itu ada konsep yang di-approve. Nah, siapa yang approve ini? Berarti kita lihat di sini. Nah, marketing manager misalnya ya, atau owner, tergantung siapa yang butuh tahu di bisnis kalian. Oke. Nah, di sini apakah ini berdampak ke OMTM? Ya, berdampak. Timelinenya kapan? Tanggal 3 Februari sampai 4 Februari misalnya. Nah, ini ternyata misalnya sudah juga done, hilang di sini, bertambah di sini. Oke, nah, terus untuk ini siapa yang bertanggung jawab mengerjakan ini? Tentukan konsep. Nah, di sini ada operational manager. Yang bertanggung jawab sama hasilnya dia juga. Nah, jadi teman-teman di sini orang-orang yang ada di responsible itu bisa lebih dari satu, di konsul juga bisa lebih dari satu, di inform juga bisa lebih dari satu. Tapi di accountable sebaiknya satu orang saja, biar tidak ada yang saling menyalahkan ketika misalnya activity ini ada yang error atau ada yang tidak sesuai harapan. Nah, jadi kalau di sini cuma satu orang yang bertanggung jawab, jadi kita lebih enak komunikasinya nantinya. Oke. Nah, terus kita ada hitung HPP, simulasi dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit di sini teman-teman terkait hitung HPP. Hitung HPP yang bertanggung jawab adalah operational manager, yang kerjakan adalah supervisor operasional. Tapi yang butuh diberitahu kalau ini sudah beres adalah manager marketing dan owner. Kenapa? Kenapa di sini owner dan tim marketing? Karena nanti tim marketing harus membuat mungkin program paket buka puasa atau promo atau potongan harga dan lain sebagainya. Dan untuk membuat semua itu, si orang yang ada di sebagai PIC sama program-program seperti itu harus menghitung berapa marginnya. Nah, kalau kita tidak ngerti berapa HPP-nya, bagaimana kita menentukan margin yang kita targetkan? Makanya di sini informnya ada marketing manager. Nah, terus di sini finalisasi menu dan SOP paketnya. Ada si supervisor yang kerjakan, yang bertanggung jawab manajernya. Oke, kita percepat teman-teman karena saya rasa kalian sudah paham sampai di sini. Terus di sini untuk bisa goalsnya tadi ingat menjaga total revenue di Ramadan. Makanya kita tadi buat program buka puasa bersama di fase 2 tadi. Nah, yang ketiga ada take away. Take away ini maksudnya untuk kita bisa mendapatkan penghasilan lagi di Ramadan. Selain orang datang berbuka puasa di tempat kita, mereka juga mungkin bisa buka puasa di rumahnya masing-masing atau di kantornya masing-masing, tapi mereka ordernya ke kita. Berarti mungkin konsepnya take away ini ready to serve misalnya bisa, atau mungkin ready to cook bisa juga, atau ready to eat, siap untuk langsung dimakan. Tapi biasanya kalau di bulan Ramadan kita tidak perlu yang bisa langsung dimakan, karena kalau di rumah mungkin kita harus panaskan dulu atau sajikan dulu, makanya istilahnya ready to serve biasanya. Oke. Ready to cook juga bisa buat ibu-ibu yang dimasak kembali. Nah, terus di sini keempat ada hampers Ramadan. Maksudnya hampers ini kita bisa beli di tempat, orang bisa beli di tempat kita untuk hadiah buat kerabatnya misalnya seperti itu. Nah, di sini ada tentukan produk hampers. Siapa yang bertanggung jawab? Operational manager misalnya. Accountable dia juga. Inform kembali ada marketing manager, karena kenapa di bagian di inform itu selalu ada marketing manager atau tim marketing dan kreatif? Karena teman-teman, semua yang dilakukan di project ini harus dibantu exposure sama si tim marketing. Dia nanti yang menjalankan, bikin konten, jalankan iklan, kerjasama sama KOL dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, terus di bagian sini di awal-awal kita mungkin belum lihat kontribusi besar dari responsible atau accountable dari tim marketing dan kreatif, karena dia baru bekerja di bagian di fase ini produksi konten. Nah, outputnya adalah kontennya tayang, bukan diproduksi, tapi KPI-nya adalah tayang. Kalau dia tidak tayang, meskipun dia kerja, kita tidak katakan dia kerja. Oke? Nah, apakah ini berdampak? Berdampak. Timeline-nya misalkan konten ini tanggal 10 sampai 10 Februari sampai 10 Agustus.
Berarti maksudnya ini kan panjang timelinenya. Nah, di sini tidak ada peringatan, belum ada peringatan terlambatnya atau mendekati deadline karena memang timelinenya panjang teman-teman. Kecuali mungkin di sini kita kasih dia timeline misalkan hari ini ya, dia akan ada peringatan kerjakan secepatnya kayak begitu. Tapi di sini targetnya adalah sekitar lumayan panjang lah teman-teman. Karena maksudnya konten itu selama bulan Ramadan harus tetap ada dan tetap dipublish seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab? Tim kreatif. Nah, siapa yang bertanggung jawab sama mengerjakannya? Tim kreatif. Yang bertanggung jawab sama hasilnya? Manajernya. Yang diajak konsul manajernya juga, atau mungkin kembali ke operational manager atau supervisor manager misalnya. Terus di inform ada marketing manager sama operational manager, atau mungkin siapapun yang kalian rasa butuh tahu terkait konten ini silahkan dimasukkan ke sini. Yang jelas yang bertanggung jawab sama hasilnya cuma satu orang. Nah, di sini ada marketing manager. Oke, terus kita lanjut ke program kelima, ada programnya HRD. Di sini berkaitan dengan kesiapan timnya. Yang dilakukan tugasnya adalah susun jadwal shift di bulan Ramadan. Nah, di sini goalsnya adalah jadwalnya sudah fix. Jadi maksudnya tidak ada lagi tim di outlet, kru outlet yang saling tukar-tukar jadwal libur dan lain sebagainya misalnya. Nah, timelinenya ini cuman 2 hari dari Januari 28 sampai Januari 30 misalnya. Nah, di sini statusnya atau peringatannya sudah terlambat ya karena hari ini tanggal 11, sementara di sini kita masukkan tanggal Januari 30 misalnya. Nah, ini kan harusnya sudah selesai. Jadikan dan tambah lagi di sini jadi 6. Oke. Nah, terus briefing biar nanti kerjanya tidak kacau. Terus habis itu ada simulasi sebelum dimulai. Nah, di sini biasanya kalau mereka simulasi, tim marketing dan kreatif bisa lanjut buat konten lagi seperti itu, coming soon misalnya. Nah, program terakhir, program ke-6 ada eksekusi. Nah, update dashboard harian. Nah, update dashboard harian ini maksudnya dashboard yang ini teman-teman. Ini kan kalian sebagai leader di sini memperhatikan hal ini terutama sama tapi aktualnya itu diisi sama si ini update dashboard harian, maksudnya yang di-update di sini sama mungkin di sheet yang lain atau di POS, tapi yang bertanggung jawab sama ini adalah supervisor operasionalnya. Jadi kalau di sini ada yang kacau atau apapun yang kacau di sini teman-teman, kita tinggal mintai orang-orang yang bertanggung jawab, accountable. Jadi misalkan kenapa dashboard ini tidak update? Nah, ini kan yang kerjakan ini misalnya ya, kenapa dashboard ini tidak update? Siapa yang mengerjakan ini? Nah, ternyata yang mengerjakan adalah supervisor operasional. Tapi kalau misalkan ini tidak berjalan sesuai harapan, yang kita mintai pertanggungjawaban adalah manajernya. Nanti manajernya yang komunikasi sama supervisornya seperti itu. Jadi ada yang bertanggung jawab. Oke. Nah, seperti itu mungkin teman-teman. Jadi ya, ini maksud saya kalau kalian sebagai leader paham bagaimana membuat action plan, mulai dari goalsnya dari awal semuanya jelas, targetnya apa OMTM-nya, timeline-nya kapan, budgetnya berapa dan lain sebagainya. Ini semua SMART goals, specific, measurable, achievable, relevant dan ada timeline-nya. Kalau seperti ini semuanya SMART goals teman-teman. Ya, jadi insya Allah potensi berhasilnya program ini di Ramadan insya Allah dia akan semakin tinggi potensi keberhasilannya dan potensi gagalnya akan semakin rendah. Kenapa? Karena goalsnya dari awal jelas, budgetnya jelas, timelinenya jelas, apa yang harus dikerjakan semua jelas, berapa jumlahnya, yang selesai sudah berapa, yang on progress berapa, yang belum dieksekusi berapa, yang terlambat berapa dan berapa skornya di sini misalnya. Jadi di sini skornya minus 9 misalnya ya, karena ini kita lihat sendiri di sini ya hasilnya seperti itu. Nah, tapi kalau di sini misalnya teman-teman anggap saja di sini semua done ya, done. Nah, kita semuanya done misalnya sampai sini. Nah, di sini akan menjadi 100% dan tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang sudah selama masih dikerjakan, semuanya selesai. 33 dari 33. Seperti itu. Nah, kalau ini misalnya done, harusnya sih di sini juga on track harusnya misalnya di sini juga di sini juga misalnya EPC targetnya 29 juta misalnya dapat
Nah, targetnya juga misalkan dapat tercapai di sini melampaui target sedikit misalnya. Oke. Nah, oke. Nah, on track semua di sini, on track semua di sini. Nah, target tercapai teman-teman. Total revenue tetap stabil di bulan Ramadan meskipun jam jualannya berkurang. Oke. Nah, kalau kalian mau pakai template ini silahkan di copy dulu biar bisa disesuaikan, diedit lagi sesuai kebutuhannya masing-masing di bisnisnya masing-masing. Link template ini seperti biasa ada di bab bonus di kelas strategi eksekusi. Kalau kalian belum join kelas strategi eksekusi dan mau belajar tentang semua ini, linknya ada di deskripsi. Dan kalian akan mendapatkan bukan cuma template ini, tapi juga template mulai dari, ada banyak teman-teman di sini. Ada balance scorecard, tools untuk membuat marketing plan, OKR, KPI untuk menilai kinerja tim kita. Terus ada juga misalkan action plan di project yang lain yang bisa kalian pakai di bisnis kalian. Dan itu akan kalian dapatkan semua di kelas strategi eksekusi. Ada juga grup khusus untuk kita diskusi kalau kalian pakai inner circle. Oke? Semoga ini bermanfaat teman-teman, dan semoga setelah kalian belajar ini dan paham ini, kalian bisa punya kebebasan waktu yang lebih banyak, yang insya Allah juga akan berdampak ke bisnis kalian. Profitnya tambah banyak, revenue tambah banyak, dan kalian lebih berarti hidupnya untuk orang-orang lain di sekitar kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.